pengaruh ketika kita setting tank menggunakan substrat dan tanpa substrat itu lebih pekat dibandingkan yang tanpa substrat ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Kali ini saya akan sedikit membahas soal pengaruh settingan tank yang menggunakan substrat dan tanpa substrat, khususnya pengaruhnya untuk channel Limbata. Oke, sebelum ke pembahasannya, sebenarnya mau settingan tank pakai substrat atau nggak pakai itu boleh-boleh aja, terserah teman-teman, sesuai selera teman-teman sendiri. Tapi harus tetap perhatikan kondisi ikannya juga. Karena tiap ikan kan beda-beda karakternya ya. Kita juga yang ngelihat ikan kita sendiri itu cocoknya di settingan tank yang gimana. Kalau misal punya teman-teman itu ikannya lebih suka di tank tanpa substrat, ikannya nggak mager dan performnya juga lebih bagus di tank polos ketimbang di tank yang ada substratnya, ya udah nggak usah pakai substrat. Jadi yang terpenting itu sesuaikan aja settingan tanknya sama kenyamanan dan kebutuhan si ikannya. Oke? Nah, si Sumbul ini kemarin habis saya ganti settingan tanknya ya. Saya ambil substratnya, sekarang polos tanpa substrat. Nah, tujuan saya ganti settingan tank seperti ini karena sekitar 3 minggu lagi, 3 minggu kurang itu Sumbul akan saya bawa kontes ya. Dan tentunya tank yang ada di kontes itu kan tanpa substrat juga ya. Makanya saya mau coba lihat kalau misal Sumbul di tank tanpa substrat itu kayak gimana. Warna dan performnya itu kayak gimana, sebagai gambaran aja. Walaupun di sana saya nggak tahu pakai background apa ya. Ya kalau misal di sana pakai background hitam, ya udah ada gambarannya seperti ini gitu kan. Nah, tapi kali ini saya akan membahas lebih ke arah manfaatnya ya. Manfaat atau pengaruh ketika kita setting tank menggunakan substrat dan tanpa substrat. Khususnya untuk channel Limbata. Apa pengaruhnya untuk Limbata ketika kita pakai substrat dan tanpa substrat. Oh iya, saya ingatkan lagi, ini cuma pendapat saya, versi saya sendiri, saya cuma sharing aja, jadi boleh diikuti, boleh enggak. Ya, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman, oke? Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pakai substrat ya. Pemakaian substrat untuk tank Limbata ini sebenarnya penting guys, karena ada banyak manfaatnya untuk Limbata. Cuman mungkin akan saya bahas sedikit aja ya, biar nanti videonya nggak kelamaan. Nah, yang pertama yaitu berpengaruh untuk tampilan warna channel Limbata. Ya, substrat yang kita pilih itu berpengaruh untuk warna limbatanya. Karena seperti yang kita tahu, Limbata ini memiliki kemampuan berkamuflase, menyesuaikan pada tempat yang dia tempati. Tempatnya terang, warna limbatanya juga akan ikut terang. Tempatnya gelap, warnanya juga akan kelihatan lebih pekat. Kalau kita pilih substrat warna terang seperti pasir malang merah, atau bisa juga kayak gini tanpa substrat, itu limbatanya juga akan menyesuaikan. Warnanya akan kelihatan lebih terang. Kalau kita pakai substrat warna gelap seperti pasir malang hitam, warna limbatanya juga akan kelihatan lebih pekat. Cuman di sini background juga berpengaruh besar. Contohnya ya ini, walaupun ini Sumbul tanpa substrat, tapi bawahnya itu langsung styrofoam. Jadi warna putih terang bawahnya. Walaupun ini nggak pakai substrat, tapi bawahnya itu kan warna putih styrofoam ya. Jadi ini termasuk terang warnanya. Nah, tapi karena saya pakai background gelap, background hitam, warna limbatannya ini jadi masih kelihatan pekat. Cuman nggak sepekat pas dia masih di tank yang pakai substrat pasir malang hitam. Ini video perbedaannya. Bisa teman-teman lihat, ketika settingan tank si Sumbul ini masih pakai substrat, warnanya itu lebih pekat dibandingkan yang tanpa substrat ya. Baik dari warna badannya, dorsal, rimnya juga, warnanya itu kelihatan lebih pekat. Sedangkan yang tanpa substrat jelas kelihatan lebih terang warnanya. Oke, jelas ya. Itu pengaruh penggunaan substrat untuk warna limbatanya. Oke. Nah, yang kedua yaitu bisa bikin tampilan jadi lebih jernih. Substrat yang kita pilih bisa bikin tampilan tanknya jadi enak dilihat, memiliki kesan natural dan juga bisa bikin air kelihatan lebih jernih. Apalagi untuk tank yang tanpa filtrasi. Dengan catatan, substratnya juga udah dibersihkan dulu dan airnya udah mengendap. Karena kalau nyuci substratnya itu belum bersih, malah bisa bikin airnya itu keruh kayak berkabut gitu. Dan butuh waktu cukup lama untuk pengendapannya. Nah, jenis substrat ini kan juga ada banyak ya. Ada pasir malang, pasir moza, silika, dan nggak cuma pasir. Ada juga batu-batuan kecil dan masih banyak lagi. Cuman umumnya yang banyak saya temui di tank Limbata itu pakai substrat pasir malang. Walaupun nggak sedikit juga yang pakai substrat lain. Dan rata-rata substrat yang saya pakai untuk tank Limbata saya itu juga cuma pakai pasir malang aja. Nah, kenapa substrat ini bisa bikin tampilan air jadi lebih jernih? Karena substrat ini mampu mengendapkan atau menahan kotoran ikan, sisa makanan, dan kotoran-kotoran kecil lainnya dengan cukup baik, agar kotoran itu tidak berterbangan saat ada gerakan si ikan. Jadi kotorannya itu pada nyelip di sela-sela substratnya itu, sehingga bikin airnya kelihatan lebih jernih. Walaupun nggak jernih banget, nggak sejernih kalau kita pakai filtrasi. Jadi substrat ini bukan sebagai pembersih ya, cuman lebih ke membuat kotorannya itu nggak terlalu kelihatan banget. Nah, yang ketiga yaitu bisa bikin ikan lebih nyaman.
Sebenarnya substrat ini nggak ngejamin bisa bikin limbatannya itu nyaman ya, karena kenyamanan ikan itu tergantung sama parameter kualitas airnya juga. Cuman dengan adanya substrat ini, ya bisa meningkatkan persentase kenyamanan si ikannya. Kenapa? Karena substrat ini bisa menjadi tempat untuk bakteri pengurai tumbuh, terutama untuk substrat pasir malang. Bentuk pasir malang yang berongga dapat menjadi tempat bakteri pengurai tumbuh, yang dapat menetralisir atau mengurangi kadar amoniaknya. Nah, kalau kadar amoniaknya itu berkurang kan memungkinkan itu bisa bikin ikannya jadi lebih nyaman dan sehat tentunya. Walaupun kalau udah terlalu lama, semakin banyak kotoran dan sisa makanan yang mengendap dan membusuk di sela-sela substrat, itu semakin meningkat juga amoniaknya, karena nggak ada media filtrasi lainnya. Makanya masih perlu dibersihkan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kita itu tetap perlu ganti air dan substratnya juga harus dibersihkan. Mungkin sekitar 1-2 minggu sekali ya, sesuai dengan kondisi ikannya. Kalau lebih dari 2 minggu limbatannya itu masih nyaman, nggak nguncup, dan masih mau perform bagus ya, boleh-boleh aja nggak diganti. Cuman kalau airnya udah kotor kan kasihan juga yang nggak diganti. Airnya diganti 30% aja, itu sebenarnya juga udah cukup untuk mengurangi kadar amoniaknya. Ya tapi itu sesuai selera dan waktu luang teman-teman sendiri ya, karena kadang-kadang juga kita terlalu sibuk kan, jadi nggak ada waktu buat ganti air ikannya. Oke, sekarang kita bahas settingan tank yang tanpa substrat. Nah, settingan tank polos tanpa substrat juga ada manfaatnya. Salah satunya bagus untuk proses pengobatan ikan yang lagi sakit. Saat ikan sakit karena jamur atau luka, itu bagusnya dilakukan pengobatan di tank yang tanpa substrat. Kenapa? Karena untuk menghindari agar ikan tidak menggesekkan badan ke substratnya. Nah, kalau pakai substrat dan ikannya itu menggesekkan badannya ke substrat, itu bisa menyebabkan luka atau jamurnya itu tambah parah. Karena substratnya kan kotor ya, jadi bakterinya itu akan masuk ke lukanya dan juga bisa tumbuh luka lain karena terlalu sering menggesekkan badan ke substratnya. Apalagi kalau substratnya itu masih kasar. Nah, makanya tank tanpa substrat itu bagus kalau buat proses pengobatan ikan yang sedang sakit, luka atau jamur dan sebagainya. Contohnya dulu saat saya ngobatin si jumbo itu juga pakai tank polos dan akhirnya pengobatan berjalan dengan lancar. Ini ada videonya ya, saya pernah bikin kontennya. Yang ini kalian bisa tonton kalau misal penasaran, oke? Nah, tapi ada kekurangannya juga, salah satunya ya dari segi tampilan dan kenyamanan si ikan. Seperti yang udah saya bilang tadi, kalau tanpa substrat dan tanpa adanya filtrasi di tanknya, maka kotoran ikan akan terus berterbangan dan menumpuk, yang membuat bikin tampilan nggak enak dilihat, kelihatan kotor banget dan bikin ikannya nggak nyaman karena kualitas airnya akan terus menurun. Contohnya ya ini polos tanpa substrat, tanpa filtrasi sama sekali, jadi ini nanti cepat kotor. Nah, ini tanknya Sainas juga, ini kan kelihatan kotor banget kan, kalau kayak gini kan jadi kurang enak dilihat. Makanya kalau tanpa substrat kayak gini, sebaiknya rutin diganti 1-2 minggu sekali. Ya kira-kira 30% airnya itu diganti, dibersihkan kotorannya pakai sifon itu ya, biar kotorannya keangkat semua. Atau kalau udah terlalu lama dan kotor banget, airnya tuh bisa diganti full semua ya, diganti 100%. Kalau ada filtrasi mungkin nggak gampang kotor ya, pakai biofilm itu juga bisa, tapi lebih bagus lagi kalau misal pakai top filter yang di atas tanknya itu. Terus ada medianya yang bisa menyaring kotoran dan jadi rumah bagi bakteri pengurai. Itu mungkin airnya agak lama nggak diganti nggak apa-apa, tapi harus perhatiin juga ikannya. Kalau kira-kira ikannya itu udah nggak nyaman, udah nggak kayak biasanya, nggak mau perform ya, itu tetap harus diganti airnya. Oke, jelas ya? Nah, terus kenapa dua tank ini masih polos, nggak pakai substrat? Ini karena saya cuma melihat gambaran ketika di kontes bulan depan. Sainas sama Sumbul ini gimana performnya ketika di tank polos. Walaupun di sana itu tetap beda airnya ya, jadi kita nggak tahu gimana performnya. Cuman ya kalau misal di sana itu pakai settingan seperti ini, pakai background hitam, ya udah ada gambarannya kayak gini kalau dari segi tampilan warna. Ya, jadi seperti yang saya bilang awal tadi, intinya mau pakai substrat atau enggak itu boleh-boleh aja. Saya bukan bermaksud melebihkan salah satu settingan tanknya. Terserah teman-teman, sesuai selera teman-teman sendiri. Tapi ingat, harus tetap perhatikan kondisi ikannya. Kalau misal punya teman-teman ikannya lebih suka tanpa substrat, performnya itu lebih bagus di tank polos ya udah pakai tank polos aja, nggak apa-apa. Oh ya, kalau misal teman-teman pakai tank tanpa substrat tapi pengen warna limbatannya tetap pekat, saran saya teman-teman bisa gunain background hitam di kaca tank yang bawah sebelum styrofoam. Jadi kalau udah terlanjur ditempel styrofoam kayak gini, lepas dulu styrofoamnya, bersihin lem yang menempel, kemudian pasang background hitam, baru dikasih styrofoam lagi. Atau kalau enggak ya bikin tank baru aja, dan sebelum dikasih styrofoam, ditempelin background hitam dulu. Oke, jelas ya? Ya, itu tadi sedikit pembahasan soal penggunaan substrat dan tanpa substrat untuk limbata ya. Saya ulangi, itu cuma pendapat saya cuma sharing aja, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan, dan segini aja untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Oke, cukup, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.